Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada sebuah kisah yang sangat masyhur dan sangat menakjubkan. Kisah tentang seorang ibu yang sangat salihah. Kisah tentang seorang ibu yang sangat cerdas tentang meraih bagaimana surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui anaknya, yaitu salah seorang wanita yang bernama Sofiyah binti Maimunah. Sofiyah binti Maimunah adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya wafat dalam keadaan dia masih sangat muda. Tidak cuma itu, dia mempunyai seorang anak yang masih kecil. Akan tetapi karena kesalihan, karena pengetahuan, kecerdasan yang dimiliki oleh Sofiyah binti Maimunah, tidak menjadikan dia menjadi seorang yang bersedih berkelanjutan. Tapi dia benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ia ketika ditinggal oleh suaminya, ia memikirkan tentang bagaimana anaknya yang masih kecil supaya benar-benar menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang menjadi amal jariah ia. Maka dari itu, setelah meninggalnya suami, beliau berazam untuk tidak menikah, dan dia berazam untuk mendidik putranya, sehingga setiap hari beliau sibuk mengajarkan putranya tersebut Al-Quran, sampai dikisahkan bahwa putranya mampu menjadi hafidz Al-Quran, mampu menghafal Al-Quranul Karim dalam umur yang sangat singkat. Ketika umur 10 tahun, putra dari Sofiyah binti Maimunah telah menghafalkan 30 juz. Tidak cuma itu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia pun benar-benar merawat putranya dengan sebaik-baiknya. Ia pun senantiasa membangunkan putranya sebelum sholat subuh, dan beliau memandikan dan mengantarkan anak tersebut untuk pergi ke majlis-majlis dengan para ulama. Dan itu yang ia lakukan terus-menerus, karena tujuan beliau adalah bagaimana putra satu-satunya benar-benar bagaimana menjadi putra yang saleh, putra yang menjadi penyejuk pandangannya, putra yang mampu mengalirkan doa-doa ketika beliau wafat. Maka keseharian yang beliau lakukan untuk menjadikan putranya menjadi orang yang baik tidak sia-sia. Allah pun menganugerahi keberkahan pada putra Sofiyah binti Maimunah. Ketika sudah besar, beliau pun menjadi seorang ulama yang besar, seorang yang menjadi panutan dan rujukan para ulama-ulama pada zamannya, seorang ulama yang sangat luar biasa, bahkan dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama yang tegar di dalam memegang teguh as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Siapakah dia? Dialah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah salah satu imam mazhab yang 4, yang mana banyak di antara kaum muslimin merujuk ilmu fikih dari mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lihat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah yang singkat ini bisa kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, pentingnya kedudukan pendidikan yang dicurahkan oleh seorang ibu kepada anaknya.
Karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang paling pertama, yang paling bagus efeknya terhadap anak-anak. Maka ketika seorang ibu itu adalah seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang tahu benar tentang hakikat kehidupan di dunia, tahu benar tentang ulumus syar'iyyah, maka seorang ibu tersebut akan menghasilkan putra-putri yang salih dan salihah, putra-putri yang mana akan menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan umat. Dalam sebuah perkataan ulama mengatakan, al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolahan yang sesungguhnya. Idza a'dattaha, seandainya kita wahai kaum muslimin mampu mempersiapkan ibu-ibu yang salihah sebagai madrasah yang akan mengeluarkan anak-anak yang salih dan salihah, seorang mujahid dan mujahidah, a'datta sya'ban tayyibal a'raqi, maka sesungguhnya kita telah mempersiapkan bangsa yang mulia. Kita telah mempersiapkan kejayaan umat yang sangat gemilang di waktu yang akan datang. Berarti sebaliknya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika banyak para wanita, ketika banyak para ibu-ibu, mereka tidak tahu tentang agama, mereka jauh dari agama, mereka tidak tahu tentang prioritas kita di dunia, maka mereka akan menyibukkan diri mereka dan mengabaikan anak-anaknya, sehingga apa yang terjadi? Kerusakan, kehancuran pada suatu bangsa dan kerusakan, kehancuran bagi suatu agama. Ini yang paling pertama, pelajaran yang sangat-sangat penting. Pentingnya kita menjaga, mendidik para wanita menjadi wanita-wanita yang salihah, yang mana mereka akan menghasilkan, mengeluarkan putra-putri salih yang salihah, mujahid dan mujahidah. Pelajaran yang kedua tentang pentingnya kita, bagi Anda yang belum menikah, untuk benar-benar selektif di dalam mencari calon ibu yang salihah. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tungkahul mar'ah li arba', sesungguhnya wanita itu dinikahi kebanyakan karena 4 hal. 5 liha, ada di antara manusia yang mereka menikahi wanita dikarenakan hartanya. Wali hasabiha, dan ada juga di antara mereka yang menikahi wanita dikarenakan kedudukannya, jabatannya. Wali jamaliha, dan ada, kata Nabi SAW, manusia, para lelaki yang menikahi wanita dikarenakan rupawannya, kecantikannya. Dan juga kata Nabi, ada orang-orang yang memilih menikahi wanita dikarenakan agama yang ia miliki. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka, bagi para laki-laki yang memilih wanita colongan pasangan hidupnya dikarenakan agamanya. Maka Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yada, sungguh beruntunglah bagi Anda yang memilih wanita yang salihah dikarenakan agama yang ada pada wanita tersebut. Penting sekali bagi kita, bagi Anda terutama yang belum menikah, untuk benar-benar selektif di dalam mencari calon istri yang salihah, karena mereka lah yang akan mendidik anak-anak kita, mereka lah yang akan mengajari ilmu agama anak-anak kita. Dan pelajaran yang ketiga tentang kisah yang telah kita sebutkan tentang Sofiyah binti Maimunah dan putranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pelajaran yang sangat penting juga adalah tentang kabar gembira bagi Anda, bagi anak-anak kita yang sudah tiada ayahnya. Jangan berkecil hati, karena sesungguhnya kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha mampu untuk melakukan apa saja. Jangan pesimis.
Walaupun ayah kita sudah tiada, tapi Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Allah akan senantiasa bersama kita. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang yatim? Bahkan Nabi SAW adalah seorang yatim piatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat derajat Nabi kita menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemuka para anbiya dan para rasul. Ini pelajaran yang harus kita renungkan dari kisah Sofiyah binti Maimunah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.